Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Seger dengan singkatan SGR ingin mempresentasikan hasil tugas pemrograman web. Oke, yang pertama itu kita buat database-nya dulu. Nah, untuk nama database-nya kita pakai DB Bunga. Nah, di dalam database itu kita bikin 7 tabel. Ada tabel customer, tabel detail transaksi, tabel kategori, tabel login, tabel produk, tabel supplier, dan terakhir itu ada tabel transaksi. Di dalam tabel login itu ada username dan password. Dan di dalam tabel customer itu isinya ada ID customer, nama customer, alamat, dan nomor HP. Di tabel produk itu ada ID produk, nama produk, ID kategori, ID supplier, harga, stok, gambar, status, dan berapa yang terjual. Dan di dalam tabel kategori itu ada ID kategori dan nama kategori. Sedangkan di supplier itu ada ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor HP. Terus ada tabel transaksi. Di tabel transaksi ini ada ID transaksi, ID produk, ID customer, tanggal, jumlah total harga, dan status transaksi. Dan yang terakhir itu ada tabel detail transaksi. Di tabel detail transaksi ini ada ID detail, ID transaksi, ID produk, jumlah, dan subtotal. Oke, kita lanjut ke tampilan webnya. Di tampilan pertama, ini ada tampilan login yang berisi username dan password. Jika ingin login ke websitenya, kita harus memasukkan username dan password. Contohnya di sini, masukkan username-nya admin dan passwordnya admin123. Lanjut, kita pencet login. Setelah berhasil login, kita akan masuk ke halaman dashboard Seger Shop. Di halaman ini, admin dapat melihat ringkasan aktivitas toko bunga secara keseluruhan. Di bagian atas terdapat informasi total produk yang menunjukkan jumlah produk bunga yang tersedia. Selanjutnya, ada total customer, yaitu jumlah pelanggan yang terdaftar. Kemudian, total transaksi yang menampilkan jumlah transaksi yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah total penjualan, yaitu total pendapatan yang diperoleh. Pada bagian transaksi terbaru ditampilkan daftar transaksi terakhir yang berisi tanggal transaksi, nama customer, total pembayaran, serta status pesanan seperti diproses dan dikirim. Fitur ini membantu admin untuk memantau pesanan yang berjalan. Nah, di bawahnya itu ada stok hampir habis, customer baru hari ini, dan target penjualan bulan ini. Setelah berhasil masuk ke sistem dan melihat halaman dashboard, admin dapat mengakses menu produk bunga. Pada halaman ini ditampilkan daftar seluruh produk bunga yang tersedia, lengkap dengan informasi ID produk, gambar, nama produk, harga, stok, jumlah terjual, status, serta aksi. Admin dapat mengelola produk yang ada seperti mengubah dan menghapus data melalui tombol aksi yang tersedia. Selain itu, admin juga dapat menambahkan produk baru dengan menekan tombol tambah produk. Ini adalah contoh data tambahkan produk, kemudian diklik save. Dan ini merupakan hasil yang ditambahkan. Kemudian kita mencoba aksi edit. Kita edit stoknya menjadi 8. Lalu klik save. Nah, stoknya udah ada jadi 8. Selanjutnya, admin dapat mengakses menu pelanggan. Pada halaman ini ditampilkan daftar data pelanggan yang telah terdaftar di dalam sistem. Informasi yang ditampilkan meliputi ID customer, nama customer, alamat, telepon, dan aksi edit dan hapus.
Data ini digunakan untuk memudahkan admin dalam mengelola informasi pelanggan dan mendukung proses pemesanan. Admin juga dapat menambahkan data pelanggan baru dengan menekan tombol tambah. Berikut adalah contoh data tambah data customer, kemudian diklik Save. Oke, di data customer ini dapat diedit dan dihapus. Kita akan coba aksi edit. Kemudian diklik Save. Jika ingin menghapus data customer, klik aksi hapus di bawah edit. Klik OK. Dadah! Oke, selanjutnya menu isi data pesanan. Menu ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data pesanan pelanggan yang telah masuk ke dalam sistem. Pada halaman ini, admin dapat melihat, mengelola, dan memantau pesanan dengan lebih mudah. Di bagian tabel terdapat beberapa kolom penting, yaitu ada nomor, tanggal, ID pesanan, customer, produk, kategori, total harga, status, dan aksi. Di tabel aksi ini terdapat edit dan hapus. Selain itu, di bagian atas terdapat tombol tambah pesan yang berfungsi untuk menambahkan data pesanan baru ke dalam sistem. Dengan adanya menu isi data pesanan, admin dapat mengelola pesanan pelanggan dengan lebih terstruktur, rapi, dan efisien. Oke, sekarang kita akan mencoba di bagian tambah pesanan. Dan ini dia contoh isi di data pesanan, kemudian kita klik save. Tada, hasilnya muncul. Setelah itu kita coba aksi edit. Kita edit di bagian statusnya menjadi dikirim, kemudian klik save. Dan yang terakhir, terdapat menu laporan, di mana laporan ini terdapat laporan produk, laporan pelanggan, dan laporan penjualan. Kita akan mencoba di laporan produk terlebih dahulu. Untuk di bagian laporan produk, tampilannya tidak berbeda dengan menu produk bunga. Jadi di sini kita hanya mengganti tombol tambah menjadi cetak. Untuk kita simpan datanya menjadi lebih simpel. Dan ini merupakan hasilnya berbentuk PDF. Berikutnya di laporan pelanggan, hasil tampilannya pun sama seperti di menu pelanggan. Yang berbeda hanya di bagian tombol tambah diganti menjadi cetak. Nah, ini tampilannya yang sudah dicetak menjadi PDF. Selanjutnya yang terakhir, laporan penjualan. Di sini ada tanggal awal dan tanggal akhir. Masukkan tanggal awal dan tanggal akhir. Lalu klik cetak. Dan ini hasilnya berbentuk PDF. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.